Masih bersama saya Budiman Tantojo di Satu Meja The Forum. Saya kembali dengan Dubes RI untuk Tata Suci Vatikan, Trias Kuncahyono. Pak Dubes, selama Anda bertugas di Vatikan, apa kesan yang paling mendalam selama berinteraksi dengan Paus Fransiskus? Ya, terima kasih Mas Budiman. Sejak saya pertemuan pertama dan kemudian sampai sekarang, kurang-kurangnya saya sudah 14 kali bertemu langsung, ya kan? Langsung pejabat sedikit gitu. Baru saya, Paus Fransiskus itu sangat perhatian, ya, sebagai seorang pemimpin, dengan seorang Paus, Papa, Bapak itu menjadi sangat perhatian. Dan kalau bicara itu selalu menatap wajah kita, maka mata kita secara langsung tidak pernah mengarahkan pandangannya kepada orang lain. Pada waktu saya pertama kali bertemu tanggal 11 Desember 2023, di sana di ruang perpustakaannya saya bertemu 20 menitan bicara dengan Paus. Ada penerjemah karena Paus menggunakan bahasa Italia atau bahasa Spanyol yang saya tidak bisa pada waktu itu. Itu sama sekali tidak pernah menoleh pada penerjemah. Tapi saya berpandangan langsung. Ya, artinya itu sangat perhatian. Artinya fokus pada yang diajak bicara. Kemudian yang kedua, saya katakan perhatian karena setelah pertemuan saya yang ketiga atau keempat itu langsung hafal dengan wajah saya ini. Saya ketemu langsung mengatakan, we meet again, Ambassador. Ya, sambil tertawa, ciri khas Paus kan dua, matanya selalu berbinar dan kemudian ketulus hatian dan tertawa senyum. We meet again, Ambassador. Indonesia, langsung dia Paus mengatakan Indonesia. Ya, setiap kali bertemu sampai yang terakhir ketemu kira-kira bulan Februari atau Maret, saya pertemuan terakhir langsung begitu juga langsung betul. Itu menurut saya yang paling mengesankan pertemuan terakhir itu. Karena pertemuan itu ada di Santa Marta, saya menghadiri pertemuan bisnis internasional di sana. Kemudian saya duduk di depan. Ketika Paus masuk ke ruangan kursi rodanya itu mengarah ke saya dan persis berhenti di depan saya, langsung salaman, langsung mengatakan kita ketemu lagi, Ambassador Indonesia. Ya. Jadi itu saya kasih loh, tumben langsung ke arah saya. Jadi itu menurut saya sangat mengesankan, Mas Budiman. Baik Pak Dubes, Bapak Kardinal. Juga yang Bapak Kardinal pernah ungkapkan dalam jumpa pers ketika Paskah, itu soal masuk pada isu yang juga sangat kronis Indonesia adalah soal korupsi. Luka-luka bernanah adalah sebuah gregetannya Paus terhadap situasi itu. Gimana Bapak Kardinal mengatakan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Paus dengan luka-luka bernanah itu sendiri? Ya, kita semua tahu yang namanya korupsi itu kan kejahatan besar ya, bukan sekedar kejahatan kecil. Apalagi kalau korupsinya itu dilakukan oleh saudara-saudara kita yang semestinya ikut bertanggung jawab untuk membangun kebaikan bersama. Kalau korupsi itu dilakukan misalnya oleh saudara-saudara kita yang memang gajinya kurang dan sebagainya, itu memang secara moral tetap salah ya. Tetapi yang dikatakan luka-luka bernanah itu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang semestinya ada pada posisi tinggi, posisi yang bisa menentukan strategis, tapi justru menggunakan posisinya itu tidak untuk kepentingan bersama, tetapi untuk entah kepentingannya siapa. Kepentingan sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan yang lain-lain. Itu yang sungguh-sungguh diberi tekanan yang sangat tegas. Karena apa landasannya? Alasannya adalah yang paling menderita dari korupsi itu adalah sekali lagi saudara-saudara kita yang lemah. Padahal di lubuk hati beliau yang paling dalam, keberpihakan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yang lemah, yang terpinggirkan, itu dahsyatnya bukan main. Dan kembali lagi, kalau ditanya kenapa Paus begitu keras dalam hal seperti ini, jawabannya menurut saya kembali kepada pengalaman dasar. Pribadi. Pengalaman pribadi tentang Allah yang disebut tadi oleh Mas Sukidi, ketika dia berusia 17 tahun, jadi jangan dipikirkan itu baru tiba-tiba muncul pada waktu beliau menjadi Paus. Pengalaman dasar itu terjadi pada dirinya pada waktu beliau berusia 17 tahun. Kalau saya boleh bercerita sedikit apa yang terjadi. Ya. Jadi waktu itu dia ingin
ikut di dalam perjumpaan orang-orang muda. Dalam perjalanan menuju tempat pesta, ia lewat satu gereja dan dia melihat seorang pastor di situ. Dia memutuskan berhenti, masuk di dalam gereja dan minta dilayani sakramen rekonsiliasi. Nah, pada waktu itu dia mendengar khotbah dari seorang kudus abad ke-7 dan 8, sudah tua, mengenai panggilan Rasul Matius. Rasul Matius itu adalah seorang pemungut cukai. Itu sangat dibenci oleh masyarakat. Karena pemungut cukai itu berpihak kepada penjajah, satu. Dan biasanya menarik lebih daripada yang seharusnya. Maka sangat dibenci. Oleh masyarakat terpinggir. Nah, khotbah itu bunyinya begini. Ketika Yesus memandang dengan mata penuh kerahiman, ia memanggil dia. Kata rahim tadi, belas kasih, maha rahim dan sebagainya. Maka gambaran Allah yang maha rahim itu nancap di dalam batinnya. Dan maha rahim itu, kerahiman itu ditujukan kepada Matius. Orang yang terpinggirkan, orang yang dibenci oleh masyarakat, tetapi kemudian dipanggil untuk menjadi rasul. Itu akarnya di situ. Dari keberpihakan kepada saudara-saudara kita yang lemah terpinggir itu akarnya di pengalaman ini. Pada waktu beliau berusia 17 tahun. Dan kalau melihat lambang kepausan beliau, itu tulisannya itu. Miserando atque eligendo. Itu khotbah yang dia dengar pada usia 17 tahun. Sekarang dibawa menjadi lambang pontifikatnya. Oke, baik. Mas Ukidi, kalau tadi dari Bapak Kardinal yang kan memang korupsi itu menjadi concern dari Paus. Nah, kalau kita domestifikasi ke Indonesia itu, apakah kemudian inspirasi bahwa korupsi adalah luka-luka yang bernanah itu bisa betul-betul membantu negeri ini untuk bebas dari korupsi itu? Ajaran Paus yang saya kenang dalam konteks pemberantasan korupsi adalah pesan Paus. Jikalau Anda berada dalam posisi memegang kekuasaan, maka jadilah suci dengan bekerja untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ini saya kira falsafah kepemimpinan yang cukup dalam tentang pentingnya servant leadership. Kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan yang melayanilah yang hilang dalam konteks kita berbangsa dan bernegara karena kultur masyarakat yang feodal di mana pemimpin lebih senang untuk dilayani sebagai ndoro, sebagai raja besar maupun raja-raja kecil, sehingga lupa tentang kepemimpinan yang mestinya melayani kaum papa, kaum miskin, kaum lemah. Falsafah kepemimpinan ini mengingatkan saya pada salah satu santo yang begitu terkenal dalam tradisi awal Kristen adalah Santo Paulus. Santo Paulus memberikan satu penekanan bahwa dalam melayani kepentingan bersama, maka selalu berpikirlah bahwa kepentingan orang lain itu selalu didahulukan daripada kepentingan diri sendiri. Pribadi. Always think other people are better than you. Selalu berpikirlah bahwa orang lain itu adalah lebih baik dan lebih perlu diperhatikan ketimbang kepentingan diri sendiri. Dan ini senafas dengan pesan Paus Fransiskus bahwa Anda hidup bahagia, tentu saja itu hal baik. Tetapi jauh lebih baik, kata Paus Fransiskus, untuk melihat orang lain bahagia karena kamu. Jadi semangat untuk melayani yang lain karena konsentrasi untuk mensejahterakan kepentingan bersama daripada kepentingan bersendiri, itulah sebenarnya falsafah kepemimpinan yang mestinya kita petik sebagai satu falsafah untuk memimpin republik ini. Dan terakhir yang terpenting Mas Budiman adalah kenapa penghormatan kepada Paus ini begitu luas. Dan ini mengingatkan kita kepada penghormatan pada tokoh seperti Nelson Mandela,
pada tokoh seperti Martin Luther, pada Bunda Teresa, karena kerinduan dunia dan Indonesia pada kepemimpinan yang penuh welas asih. Welas asih. Penuh bersikap empati, bersikap membersamai kaum papa. Bukan memuja dan menjilat mereka yang berkuasa, tapi justru selalu membersamai dan membela kaum papa. Dan itulah keteladanan Paus yang kita rindukan untuk Republik Indonesia. Oke, baik Mas Gedi. Kembali ke Mas Lukman. Gerakan Nurani Bangsa juga punya concern yang sama dengan Paus yang mengatakan soal problem korupsi yang mengakar. Tapi kenapa kelihatannya agak susah ya untuk mengatasi korupsi di Indonesia yang udah sangat mengakar itu sebenarnya? Iya. Jadi saya akan melihat Paus ini dalam relevansinya atau dalam konteks keindonesiaan kita ya. Jadi saya ingin menggarisbawahi tadi Bapak Kardinal melihat dengan mata kerahiman itu. Saya teringat ungkapan ulama atau ahli agama itu umumnya adalah alladzina yanduruna ilal ummah bi'aini rahmah. Jadi mereka yang melihat umatnya dengan mata kasih sayang, rahmah gitu, compassion tadi istilahnya, welas asih tadi itu. Nah, jadi ini sebenarnya akar dari inti ajaran agama itu sendiri, karena inti ajaran agama itu kan memanusiakan manusia. Nah, Bapak Sri Paus ini adalah sosok yang memang sudah sampai pada titik ini. Jadi makna agama itu adalah memanusiakan manusia. Sehingga lalu kemudian yang mewujud, yang mengejawantah, yang manifest dari dirinya adalah tadi itu. Compassion, welas asih, rahmah, lalu menolak ketidakadilan, menolak korupsi, bentuk kekerasan. Pokoknya yang terkait dengan kemanusiaan itu selalu terkait dengan dirinya, karena itu yang beliau berdasarkan pengalaman-pengalaman beliau. Nah, oleh karenanya relevansinya bagi Indonesia menurut saya, karena kita dikenal bangsa yang religius katanya begitu ya. Agama adalah sesuatu yang begitu penting, begitu vital, maka bagaimana mengikuti contoh teladan dari Paus ini, bagaimana setiap kita umat beragama, apapun agama yang dianutnya, itu sampai kepada titik inti dari ajaran agama itu sendiri, yang memanusiakan manusia. Karena kalau sudah sampai itu, maka yang tercermin dari, yang terekspresikan dari perkataannya, perilakunya, sikapnya adalah ya memanusiakan sesamanya, sehingga termasuk korupsi itu pasti dengan sendirinya itu akan terbentuk perilaku atau sikap anti korupsi kalau sudah sampai pada itu. Jadi poin yang ingin saya garis bawahi adalah meneladani Paus antara lain adalah, dan yang utama menurut hemat saya adalah bagaimana kita termotivasi, terinspirasi untuk sampai kepada inti ajaran agama yang memanusiakan manusia itu. Oke. Sehingga itu mengejawantah pada sikap dan tindakan kita. Yes, kalau banyak orang yang menggambarkan Paus sebagai suka, tersenyum, sangat ramah, tapi ketika beliau bercerita soal korupsi seakan-akan ada kegeraman ya. Kegeraman soal praktek korupsi yang sungguh merajalela. Bapak Kardinal mengatakan itu melemahkan orang-orang yang sudah lemah. Refleksi Anda sebagai seorang wartawan, bagaimana ini sebenarnya ajaran agama yang sangat anti korupsi, tapi korupsinya masih tetap merajalela juga sebenarnya? Saya akan menceritakan satu hal yang saya tanyakan pada salah satu wartawan senior dari Vatikan. Waktu itu kami sedikit banyak bicara soal korupsi juga. Dan beliau mengatakan, teman itu mengatakan bahwa salah satu yang dilawan oleh Paus di lingkungan terdekatnya adalah favoritisme. Favoritisme. Lalu saya tanyakan apa bentuknya, menurut dia, saya belum mengeceknya sih, tapi menurut dia Paus tidak pernah atau setiap 2 tahun sekali atau sedikit kurang lebih mengganti staf-staf terdekatnya. Supaya tidak terjadi nepotisme dan kemudian itu menjadi jalur untuk korupsi segala macam. Karena kan proyek dengan Vatikan itu kan juga banyak. Makanya di tahun 2021 kan Paus juga membuat
satu aturan baru tentang bagaimana menjalin kerjasama dengan pihak luar, tender dan segala macam itu untuk menghindari korupsi-korupsi itu. Oke. Karena korupsi terjadi di Mana-mana. termasuk di gereja, saya kira skandal keuangan dalam gereja kan juga besar. Oke, baik. Pak Dubes, salah satu reform di gereja yang juga dilakukan oleh Paus adalah juga menata ulang keuangan ya, yang juga terjadi korupsi. Mungkin bisa dijelaskan apa yang dikerjakan oleh Paus di lingkungan gereja setelah jeda berikut ini? Ya.